Biosiklus. Kita sering mendengar perdebatan tiada henti di mana golongan tua dan golongan muda tidak bisa akur memperdebatkan mana masa yang lebih baik. Dan dari kejadian tersebut, kita berusaha untuk menghentikan perdebatan yang tiada akhir seperti siklus, walaupun hanya sementara. Jarak antar generasi yang jauh, serta kemajuan teknologi yang sangat cepat membuat mereka tidak bisa memahami satu sama lain. Pameran ini merupakan pameran dengan menggunakan toys atau mainan. Terdapat 65 seniman dan komunitas yang bersedia memamerkan karya-karya mereka. Dari semuanya, kami mewawancarai 4 seniman, di antaranya Hai Kak Dwiki. Hai. Halo, nama saya Lanang dari Komsen Studio 69. Nama saya Rio, selama ini aktif di komunitas Penai Town. Halo, saya Botak, saya kerja di studio tato. Awal mula saya berkesenian dulu ketika saya masih kecil, kira-kira umur 7 tahun lah. Itu dulu awal saya berseni itu di rumah itu disediakan kapur buat nulis-nulis itu di papan sama orang tua saya. Dulu sering-sering menggambar di tembok-tembok rumah itu. Di depan ruang tamu, ruang tengah, itu sering saya coret-coret. Berlanjut ketika di SMP mengikuti beberapa lomba-lomba gitu. Hingga dari SMA juga ikut lomba-lomba seperti mural, grafiti, dan lukisan gitu. Sejak SD mungkin? Berarti SD itu mulai belajar apa, Mas? SD pertama kali terjun itu di musik daerah, karawitan dan sebagainya. Kemudian expand ke tari, terus kemudian ke seni rupa waktu SMP sampai sekarang sih. Hobi di bidang seni mungkin dari kecil ya, tapi cuman secara profesional mulai tahun 2010 lah. 2010 itu udah dapat uang dari istilahnya berkesenian lah. Sampai sekarang pun penghasilan utama juga dari seni. Yang saya ingat 2004 udah mulai ilustrasi, nyobain painting gitu lah. Terus sampai tahun 2006 nyobain tato. Terus sampai sekarang lagi senang sama ini sculpting, bikin tato gitu. Komsen Studio adalah satu komunitas seni di Malang yang sebetulnya itu mirip UKM Mbak sebenarnya, UKM sih. Tapi dalam sistem organisasinya kita pakai komunitas. Jadi nggak ada ketua, nggak ada apapun, adanya koordinator umum. Terus untuk keanggotaannya sendiri dari luar bisa, dari intern Unmer juga bisa gitu. Berarti terbuka secara umum ya, Mas? Terbuka sekali. Terus apa sih yang membuat Mas nih nyemplung kasarannya ke Komsen ini tadi? Gampang aja sih Mbak, kalau bahasa sekalian bisa dibilang, wah ini asik Gigi, tempat asik Gigi. Tempatnya asik, orang-orangnya chill, damai, akhirnya ya nyemplung aja gitu. Nah jadi itu saya mengisahkan dari peperangan ya, dari prajurit perang gitu. Makna yang saya ambil ini adalah adventure, yaitu petualangan supaya kita lebih berani menghadapi tantangan. Namanya Vanity and Void, jadi gampangnya keputusasaan lah. Awal berkarya ini kan waktu Samin ngirim itu Mbak, ya ngirim Bu itu kan. Wah ini enaknya apa ini? Karena yang dibahas biosiklus, kehidupan sing bisa dibilang wah taek banget. Nah, bener. Jadi kita teman-teman Komsen riset, wah enaknya gimana nih? Perbandingan antara orang tuamu ini seperti apa sih? Karena biosiklus sendiri kan bahasnya lintas generasi, lintas zaman gitu. Betul. Kemudian diaplikasikanlah ke Mediafu. Ke Mediafu tadi. Lalu ada nggak sih media tambahan yang digunakan dalam prosesnya? Yang pertama ada kain perca, terus yang kedua kawat, yang ketiga daskle, terus yang keempat itu ornamen sayap, ornamen kolase, foto kolase gitu. Sayapnya itu berarti buat sendiri ya Mas, manual? Buat sendiri. Dari konstruksi kawat dibentuk seperti sayap gitu, kemudian dilapisi daskle, terus dikeringkan dengan hot gun, baru kita warna. Ini apakah Mas Lanang ini mengerjakan secara bersama-sama dengan teman-teman Komsen lainnya atau cuma sendirian nih untuk mewakili saja? Kami bersama-sama. Ya. Jadi bahan utamanya sih pakai cat akrilik ya. Cat akrilik, terus finishingnya pakai spray clear dot. Mungkin ada media tambahan gitu yang digunakan?
kah? Kebetulan untuk media tambahan selain view-nya itu aku meletakkan sebuah fingerboard skateboard itu untuk istilahnya nyocokin secara visualnya yang full dari teman-teman Samin lah. Pakai cat enamel terus pakai bulu PCB buat ngartin buat teksturnya, terus sama kepalanya ditambah pakai duplikat resin. Nggak ada pesan-pesan khusus atau apa sih ya, respon ngalir aja Mbak. Berarti media berekspresi sebenarnya. Iya. Kalau untuk generasi muda sendiri jangan lupa berani. Nah, itu aja sih. Berani dalam hal apa nih? Apapun. Apapun, entah itu kehidupan, entah itu percintaan, segala macam, kamu harus berani. Terus yang kedua, kamu harus menerima keadaan dirimu. Apapun bentuknya, entah baik buruk, itu urusan belakang. Yang penting terima dulu dirimu. Untuk generasi tua jangan kakek nyocot. Itu karena gini ya, anak muda sekarang itu kalau misalnya berkarya, kalau tak amati mentalnya yang jelek. Jadi ketika diadakan sebuah sarasehan atau sebuah bedah karya lah ibaratnya, dia bingung menjelaskan, dan hal ini yang membuat dia stuck. Ya balik lagi ke generasi muda, kurang berani. Nah itu tadi. Ya menurut saya pameran Biosiklus ini menarik karena ini merupakan pameran mainan atau toys yang jarang lah, bahkan hampir tidak ada lah. Jadi saya lebih mengikuti untuk ambil bagian dari pameran Biosiklus ini supaya mendapatkan pengalaman lebih. Jadi ini juga pengalaman pertama kakak dalam melukis toys ini ya? Ya benar, ini pengalaman pertama saya menggambar di media toys. Biosiklus sendiri kan ini fresh banget Mbak. Aku baru menemukan ketika, wah, science. Waduh, pertanyaanku cuma satu, kok kepikiran gitu. Wah ini fresh banget. Kalau pameran kan judulnya ya umum lah, maksudnya nggak seunik ini loh. Kok menarik, kemasannya juga beda. Jadi mudah dipahami gitu loh. Yang pasti menarik sih, karena di Malang juga jarang-jarang bikin acara exhibition toys gitu ya. Oh keren. Belum pernah ada kayaknya. Belum pernah. Ya mungkin nggak hanya sebatas toys, mungkin instalasi mungkin yang skala 1 banding 1 yang lebih mengekspor lagi. Untuk Sanggar Minat sendiri jangan lupa berkembang, jangan lupa menapak tanah. Ya tetap semangat, konsisten. Ya tetap ya kalau teman-teman yang lain ini bikin istilahnya pameran toys, ya mungkin teman-teman yang mungkin setelah ngelihat pameran ini tertarik ya harus ambil bagian lah. Ambil bagian supaya mungkin punya ide-ide yang lebih menarik, mungkin bisa aktif ambil bagian sih, supaya ya acara pameran toys ini kedepannya lebih seru juga. Ya. Kayaknya itu aja untuk bincang seni kali ini. Terima kasih untuk kedatangannya, terima kasih untuk meluangkan waktunya Mas. Ya, sama-sama Mbak, santai aja. Terima kasih untuk kedatangannya, terima kasih untuk sama-sama. Sudah mau meluangkan waktu buat ngobrol di kasih. sini. Terima kasih banyak Kak Dwiki atas waktunya. Ya. Selamat menikmati pameran selanjutnya. Memang, kita tidak bisa memahami masa yang bukan dari masa kita. Kita tidak mengalami apa yang mereka rasakan. Jadi, kita hanya bisa berkomentar secara subjektif. Tetapi alangkah baiknya kita harus sadar diri kalau kita memang tidak bisa saling memahami. Setidaknya, kita beri pengertian satu sama lain.